Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas 3 perusahaan sawit yang di-request oleh teman-teman kita untuk diversuskan pada video kali ini ya. Dan cukup mengejutkan, hari ini TAPJI bukan menjadi juara satu ya, tapi seperti yang kita lihat dari susunannya, yang menjadi juara satu adalah ANJT, disusul oleh TAPG, lalu setelah itu ada DSNG. Memang TAPJI sedikit turun tata untuk video kali ini ya, tapi itu karena mereka update laba mereka pada kuartal ketiga ya. Kalau untuk ANJT sih masih belum update sih dia. Jadi dari ketiga perusahaan sawit yang saya bahas pada hari ini, cuman ada dua perusahaan yang baru update laporan keuangan kuartal ketiga, yakni TAPJI dan juga DSNG. Kalau untuk ANJT sendiri yang menjadi jawara pada video kali ini, dia belum mengupdate laporan keuangannya di kuartal ketiga. Siapa tahu ya, antara dia bisa lebih cuan atau ada penurunan laba ya. Kalau ada penurunan laba maka otomatis yang menjadi juara satu kemungkinan adalah TAPJI lagi sih. But ini saya update dengan informasi yang paling baru ya. Jadi nggak menutup kemungkinan kedepannya saya akan bikin video kayak ini lagi ya. Karena masih menunggu ANJT, daripada menunggu saya langsung bikin aja videonya ya. Jadi langsung saja kita lihat. Yang pertama di posisi terakhir dari video kali ini, perusahaan sawit adalah Dharma Satya Nusantara Tbk dengan kode emiten DSNG atau kita panggil aja DSNG. Kita mulai dari sejarah mereka terlebih dahulu. Dan ya kalau teman-teman tidak tahu bahwa pengendali daripada DSNG ini sama dengan perusahaan yang juga menjadi salah satu pengendali daripada TAPJI. Jadi mereka memiliki hubungan yang cukup dekat ya. Ya, kita sedikit spoiler lah ya. Jadi TAPJI ini pemiliknya ada Triputra Investindo Arya. Kalau DSNG ini juga sama ya. Malahan DSNG porsi daripada Triputra Investindo Arya itu lebih besar menjadi pengendali. Kita akan bahas dari salah satu saudaranya dulu, DSNG, dari sejarah mereka terlebih dahulu ya. Ini berita-beritanya kebanyakan berita bagus sih, tentang bagaimana mereka mengantongi laba yang besar karena kenaikan daripada harga sawit. DSNG ini memiliki bisnis yang cukup banyak. Jadi bukan hanya kelapa sawit. Jadi mereka ini pas awalnya mereka didirikan pada tanggal 29 September tahun 80, mereka bergerak di bidang perkayuan dan sampai sekarang juga sama dan menyumbang pendapatan yang sangat besar bagi perseroan. Ya, mereka mengoperasikan pabrik kayu pertama di Samarinda, Kalimantan Timur dan memproduksi kayu gergajian berkualitas yang diekspor sampai ke pasar Jepang. Dan lalu mereka mulai masuk ke bisnis kelapa sawit. Di sini sejarahnya kita bisa lihat ya. Nah, tahun 91 dan lain-lain. Jadi memang bisnis utama mereka itu ada kayu dan kelapa sawit. Prospeknya bagaimana? Bagus, karena dibutuhkan oleh orang banyak. Karena dibutuhkan oleh orang banyak, maka perputaran uangnya sangat lancar. Jadi oke-oke aja ya. Selanjutnya kita akan lihat pemegang sahamnya dulu. Ada Triputra Investindo Arya memegang 27,63%. Ini ya cukup besar. Lalu porsi masyarakatnya 33,12%. Juga masih aman ya, asal nggak melebihi 50%. Jadi oke-oke aja. Kalau beritanya di sini juga oke ya, bagaimana tentang labanya terbang 112% di kuartal ketiga dibandingkan yang sebelumnya. Mantap banget. Ya, berita-beritanya oke-oke aja. Jadi langsung aja kita lanjut ke laporan keuangan daripada DSNG ini. Kita download dulu karena dia ada update kuartal ketiga, kita atur ke periode triwulan ketiga. Dan ini dia, kita download dulu. Lalu kita bandingkan dengan yang RT Bisnis punya. Untuk mata uang pelaporannya, dia memakai rupiah dan pembulatan jutaan. Jadi kita kalikan 1 juta. Kita masuk dulu laba rugi untuk entitas induk sebesar, kelewatan, dan ini dia 893 miliar rupiah. Yap, dengan PR yang didapat 4,94 kali. Ini masuk watchlist premium saya. Cuman sangat di ujung tanduk ya. Kalau dia ada naik dikit lagi, maka udah langsung keluar. Untuk liquidity-nya juga aman. Kita coba cek aset lancarnya seberapa besar. Aset lancarnya 2,9 triliun. Liabilitas jangka pendek 2,8 triliun ya, beda tipis banget tapi masih lebih gede. Bagus. Lalu untuk turnover hariannya dia sebesar 9,98 miliar rupiah. Oke banget. Nah, di posisi ketiga ini ya, berarti udah fix ketiga perusahaan ini masuk watchlist premium saya. Yap. Jadi memang nggak salah sih kalau mau diversifikasi ketiga perusahaan ini juga oke-oke aja ya. Apalagi prospek mereka sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Langsung aja kita masuk ke posisi kedua ya. Ada Triputra Agro Persada
TBK dengan kode emiten TAPG atau kita panggil aja TAPJ. Ini juga saudara daripada DSNGC. Jadi kita bahas ini juga sama, memiliki hubungan yang dekat. Dan ini dia. Untuk berita-beritanya juga bagus ya, tentang bagaimana mereka membukukan laba yang cemerlang. Labanya melesat 228,78%. Nice. Dan juga udah update laporan keuangannya juga ya. Kita coba lihat sejarah tentang perusahaan yang satu ini. Di sebelah sini ya. Nah, ini sejarah mereka. Jadi mereka ini bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kelapa sawit. Dan juga ada karet juga. Jadi ada dua sektor yang mereka tekuni. Beroperasi di 23 lokasi perkebunan kelapa sawit dan satu perkebunan karet ya. Pokoknya intinya mereka bergerak di bidang kelapa sawit dan juga karet. Dan juga dibutuhkan orang banyak. Apalagi kelapa sawit ya. Nah, ini sejarahnya. Mereka pertama kali didirikan pada tahun 2005. Jadi bisa dibilang udah cukup matang tapi masih baru-baru juga. Pas awal pendirian mereka menyandang nama PT Alam Permata Indah. Lalu tak lama setelah berdiri di tahun yang sama berubah nama menjadi PT Triputra Agro Persada gitu ya. Jadi bagaimanakah prospeknya yang bergerak di bidang kelapa sawit dan plus karet? Bagus dong ya. Selanjutnya kita akan lihat pemegang sahamnya, di mana ada Persada Capital Investama. Nah, ini bukan Triputra Investindo Area yang lebih gede ya, tapi memang beda dikit aja sih. By the way, Triputra dan Persada ini memiliki hubungan yang cukup dekat. Mereka ini sahabatan ya. Yang mungkin tahu tentang kisah daripada Pak Beni Subianto dan PT dan juga TP Rahmat, Pak TP Rahmat. Mereka ini sahabatan. Jadi TP Rahmat itu merupakan ya, dia merupakan keponakan daripada Pak William Suryajaya yang menjadi pendiri Astra Internasional. Ya, jadi karena memiliki hubungan itulah, koneksi itulah, maka dia dapat membawa Pak Beni Subianto masuk kerja di sana. Dan akhirnya mereka berdua terbukti menjadi bisnismen yang sangat sukses. Dan sampai mereka memiliki saham sama-sama di TAPJ ini. Ya. Nah, itu sekilas tentang Persada Capital Investama dan Triputra Investindo Area, memiliki hubungan yang dekat. Tapi kita akan bahas tentang Persada Capital Investama ya. Tadi kan Triputra Investindo Area udah, sekarang kita bahas tentang Persada. Ini berita-beritanya juga oke-oke aja sih, bagus ya. Langsung aja kita lanjut. Untuk porsi Persada Capital Investama 23,2430%. Lalu porsi masyarakat 14,0190%. Ini masih aman, nggak melebihi 50%. Selanjutnya kita akan lihat laporan keuangannya bagaimana. Kita download dulu yang TAPJ punya. Ini dia juga udah update sampai kuartal ketiga. Mantap banget, saya suka banget ya yang cepat-cepat laporan keuangan. Tapi perusahaan batubara memang agak lama sih. Kalau sawit sih cepat ya, lancar banget. Saya lagi tunggu laporan keuangan daripada Indi sih. Oke, kita udah download, berarti kita langsung buka aja. Ini dia. Nah, kita langsung aja lihat tuh laporan keuangannya. Dia memakai mata uang rupiah pembulatan jutaan, mirip dengan DSNG ya. Nggak heran karena ya saudaraan. Kita coba lihat laba rugi untuk entitas induk 893 miliar rupiah juga, sama ya. Oh, beda-beda. Ini bukan TAPJ punya. Beda-beda. Kita download lagi berarti. Makanya saya aneh kok sama. Tapi kita coba lihat ya apakah sama. Mata uang pelaporan rupiah pembulatan jutaan. Wah, sama nih TAPJ ya. Nah, ini beneran nih punya TAPJ nih. Kita coba lihat untuk laba rugi untuk entitas induk seberapa besar. Ini TAPJ memang banyak banget dan laporan keuangannya ya. Panjang sekali. Nah, ini dia. Laba rugi untuk entitas induk. Nah, di sebelah sini 2,3 triliun. Yep. Nah, sama ya. Pakai pembulatan jutaan, PR yang didapat 4,4 kali. Ini bagus banget, masuk basis premium. Kalau rasio juga aman. Kita coba cek. Ini panjang banget ya, harus dikecilkan dulu. Aset lancarnya di sebelah sini. Oke. Nah, ini 3,3 triliun. Lalu liabilitas jangka pendek. Panjang banget ya memang ya. Ini dia 2,1 triliun. Jadi masih lebih gede aset lancarnya ya, 3,3 triliun berbanding dengan 2,1 triliun. Jadi masih lebih gede aset lancarnya sih. Yap, baik, kita langsung lanjut ke turnover hariannya. Untuk TAPJ ini turnover hariannya juga bagus, 9,3 miliar rupiah. Jadi TAPJ ini lolos juga pastinya dong ya. Selanjutnya kita akan lihat juara satu kita ya.
Yang menjadi jawara pada video kali ini yakni adalah Austindo Nusantara Jaya Tbk dengan kode emiten ANJT atau kita panggil aja ANJT ya. Kita langsung masuk ke informasi tentang ANJT. Dari berita-berita mereka juga bagus-bagus sih ya. Wow, edamame ini kacang kedelai, salah satu keluarga kacang kedelai, cemilan favorit saya juga sih karena sehat. Nah, kita lihat tentang ANJT ya. Mereka merupakan perusahaan induk yang terlibat baik secara langsung maupun melalui anak perusahaannya dalam produksi dan penjualan minyak sawit mentah, inti sawit dan hasil pangan berkelanjutan lainnya serta energi terbarukan. Ini paket lengkap sih ya. Kalau untuk energi terbarukan memang untuk DSNG juga ada ya, sama ya. Nah, tapi ini ANJT lebih paket lengkap lagi. Mereka ada tambahan dari sagu dan juga edamame juga. Meskipun karet nggak ada sih, jadi kurang dikit sih. Nah, jadi mereka ini sebelum mengubah namanya menjadi ANJ, perusahaan ini didirikan pada tanggal 16 April tahun 93. Nah, lebih tua nih daripada Tapji nih. Dengan nama PT Austindo Teguh Jaya atau ATJ. Dengan aktivitas di bidang agribisnis, jasa keuangan, layanan kesehatan, dan energi terbarukan. Lalu pada tahun 2012, mereka memiliki visi yang baru yaitu menjadi perusahaan pangan berbasis agribisnis kelas dunia. Ya. Nah, lalu 2013 mereka melakukan IPO. Gitu ya. Bisnis mereka ada apa aja sih? Ya, ini ada kelapa sawit, sagu, edamame yang kacang kedelai itu, lalu energi terbarukan. Nah, ini yang menarik. Mereka juga ada energi terbarukan. Ya. Jadi limbah daripada sawit itu tidak hanya menjadi limbah, tapi juga bisa menjadi limbah gas metana yang dapat membangkit listrik. Bagus banget ya. Prospeknya bagaimana? Bagus dong ya. Jadi 3 perusahaan ini ya nggak usah heran lah, pasti bagus dong karena dibutuhkan orang banyak. Selanjutnya untuk pemegang saham, ini beda nih ya, berbeda dengan 2 perusahaan sebelumnya. Dia dipegang oleh Austindo Kencana Jaya sebesar 40,846%. Lalu porsi masyarakatnya 8,205%. Aman. Kalau kita lihat beritanya juga aman ya. Jadi langsung aja kita langsung ke laporan keuangannya. Kita bandingkan dengan yang RT Bisnis punya. Kita untuk ANJT ini masih belum update ya. Karena kita coba cek apakah udah update. Belum. Jadi kita download yang kuartal kedua dulu. Kita bandingkan dengan yang RTI Bisnis punya. Baik, dan ini dia. Kita lihat untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk dolar Amerika ya. Wow. Jadi kita harus konversikan ke dalam kurs konversi yang mereka sediakan di sini. 14,8 ya, 14.848 rupiah. Dan pembulatannya satuan. Jadi kita kalikan 14.000 dulu. Wow, sekarang dolar udah naik ya di kuartal ketiga ya. Udah 15 ribuan nih. Baik, kita coba lihat untuk laba rugi untuk entitas induk seberapa besar. Nah, ini dia. 19 juta US dollar itu berarti sekitar 300 miliar ya. 289 miliar. Lalu dengan PER 4,31 kali. Ya, ini juara satu kita. Liquidity-nya juga bagus. Kita coba cek aset lancar seberapa gede. Aset lancar 91 juta US dollar. Liabilitas jangka pendek 47 juta US dollar, hampir 2 kali lipat lebih gede aset lancarnya. Nice. Untuk transaksi hariannya dia lebih sepi ya, 1,18 miliar rupiah, tapi udah masuk watchlist premium saya. Kenapa sepi? Meskipun market cap-nya udah di 2,5 triliun karena posisi publik yang cukup kecil ya, 8,2%. Tapi menarik. Nah, jadi teman-teman, dari ketiga perusahaan sawit ini mau pilih yang mana nih? Kalau saya sih sendiri sih, ya yang penting udah masuk watchlist premium saya dan juga valuasinya nggak beda-beda jauh. Saya kalau ada uang saya diversifikasi aja, ya. Jadi biar nggak terlalu overthinking. Jadi masuk aja tiga-tiganya. Jangan lupa untuk melakukan diversifikasi dan memakai uang dingin ya teman-teman. Yang berkaitan pembahasan 3 perusahaan sawit ini yang sangat menyenangkan karena semuanya lolos. Terima kasih teman-teman yang sudah request video ini. Semoga bisa membantu. Saya tutup. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.